oleh Ahsan kepada penulis. Selanjutnya adalah penyampaian materi kepada Pak Ustaz yang mengajar pada sore hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Kita sambut dengan takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الأحبة في الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وأرشدكم الله جميعا. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita tentunya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar kita hidup dengan kesenangan, kemewahan yang ada, tapi tuntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terlebih diberikan syabab, pemuda-pemudi yang mereka masih diberikan kekuatan, diberikan oleh Allah anugerah yang sangat banyak, cakrawala yang ada pada diri mereka yang sangat luas. Maka seorang hamba
yaitu seorang pemuda nasyid ibadatillah, seorang pemuda atau pemudi yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jarang dijumpai. Sedikit dari seorang pemuda atau pemudi yang kehidupan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak kisah-kisah yang masyhur di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ibrah buat kita. Seorang wanita seperti Maryam ibnatu Imran radhiyallahu anha alaihi salam. Allah muliakan kehidupan yang dia lalui, seorang hamba, seorang wanita lalui dengan kehidupan yang Allah jamin baginya jannah. Bahkan dijelaskan di hadis Nabi SAW, 3 perempuan yang dia menghuni surga, yang antaranya adalah Maryam bintu Imran. Jadi tentunya kita seorang pemuda pemudi seharusnya dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu syar'i, ilmu yang ada pada dalam Al-Qur'an Al-Karim, ada pada dalam sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terlena dengan kemerlapan dunia, foya-foyanya pemuda-pemudi yang masih jangkaunya masih panjang. Tidak, tentunya mereka akan bersemangat untuk mencari kehidupan yang hakiki, tidak kehidupan yang sebenarnya. Ayo alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita sampaikan di antaranya menjadi tema seorang muslim atau muslimah yang tangguh. Lihatlah kalau kita mencari belajar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya menjadi generasi yang tangguh dengan fitnah. Dia kokoh dengan ilmunya, kokoh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi lemah ketika diuji. Mungkin ujian yang ada pada kita jauh, mungkin kita ujian yang tertulis atau orang yang kita sudah berulang kali dalam nilai ini saja. Ujian yang menimpa generasi baru kita sangat berat. Atau sebelumnya mereka harus bertaruh nyawa untuk memegang agama ini. Sangat berat. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memegang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pada hakikatnya adalah hamba-hamba yang tangguh, yang kokoh, tidak tergoyahkan dengan ombak yang dahsyat. Lihatlah di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah pada waktu itu masih kecil. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik menjadi generasi yang tangguh, generasi di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan
bahkan terukir dalam Al-Quran Al-Karim. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka yang orang-orang dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat terukir sejarah yang mulia karena mereka memegangi ajaran Islam dengan sebenar-benar. Menjauh seperti itu sangat berat. Tapi lihatlah ujian yang menimpa, hilang mungkin harta, benda mungkin saudara-saudaranya. Ketika mereka memegang Islam, memegang benar-benar Islami dengan sebenar-benarnya, mereka menjadi hamba yang tangguh. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memboncengkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam, wahai muda atau wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Sungguhnya aku akan mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat." Bagaimana Rasulullah SAW mendidik waktu itu Ibnu Abbas masih belia. Beliau ajarkan dengan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat mengantarkan dia menjadi seorang hamba yang kokoh, tangguh. Apa yang kata Rasulullah SAW? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta kepada Allah, apabila engkau meminta fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa saja, mintalah kepada Allah. Nanti insyaallah kita ada beberapa faedah yang sangat penting di mana seorang hamba akan menjadi pemuda atau pemudi yang tangguh. Dan ini diaplikasikan, didapati ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau dapati sandalnya jepitnya putus, sudah jepit. Teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena fakihnya, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ketergantungan kita kepada Allah sangat sedikit, bahkan mungkin. Dan lihat didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau sandal jepitnya putus, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disyirikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, wa'alam, dan ketahuilah annal ummata lam istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah sungguhnya umat ini, yaitu umat jin dan manusia, mereka berkumpul, seandainya mereka berkumpul di atas apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu
dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidaklah mereka akan memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah tetapkan bagimu. Seandainya manusia dan jin dari awal kita sampai nanti akhir mereka berkumpul untuk memberikan manfaat pada kalian, niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat pada kalian melainkan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu. Baik. Wa in istama'a an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rumiyatil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan jikalau mereka berkumpul untuk memberikan madarat, mereka memberikan madarat kepada kalian atau kepadamu dengan sesuatu, lam yadhurruka illa bi syai'in, tidaklah akan mereka memberikan mudaratkan bagimu melainkan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, wajafatis suhuf, lembaran-lembaran telah ada sudah dicatat di lauhul mahfuz. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Tabrani wal Hakim dan seterusnya. Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwa hadal hadis hasan sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ayyuhal ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini hadis ini memberikan anjuran kepada kita untuk terus pelajari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dijelaskan di sini, dalla hadithu ala masru'iyyati ta'lim sibyan al-ilm. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya belajar yang masih usia dini dengan ilmu syar'i. Kita sangat jauh belajar agama, mahasiswa belum bisa membaca Al-Quran. Mahasiswi belajar membaca Al-Quran sudah tua. Bahkan kita dapati pula sudah umur 50-an. Sudah tua. Tidak semangat mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ini Rasulullah SAW mendidik Ibnu Abbas yang masih belia dengan didikan-didikan ilmu syar'i, ilmu yang diajarkan oleh Allah, Rasulnya dan para sahabat. Kemudian hadis ini memberikan faedah kepada kita pula bahwa irsyadun li muallimi as-sibyan bi intihazil al-qatil munasib. Hadis ini memberikan bimbingan bagi muallim, seorang pengajar, untuk mendidik anak-anak, mendidik mungkin mahasiswa atau mahasiswi dengan waktu-waktu yang sesuai. Ketika anak-anak ini atau kita pun bisa kita mungkin tidak mood ya belajar agama, malas gitu. Ini Rasulullah SAW menyesuaikan waktunya, yaitu ketika anak ini diboncengkan. Kita pun mungkin suka ya, diajak mungkin baiklah. Di saat itu kita mungkin ditanya beberapa hadis Nabi SAW, pelajaran tidak masuk di saat itu. Tidak menonton di mana? Di ruang kelas, kita bosan. Rasulullah SAW memilih ketika mengajarkan kepada Ibnu Abbas dengan waktu yang benar, sesuai, saat-saat momen-momen yang pas. Wa ihtiyaru asali
al-hasanati ta'lim, dan memilih metode-metode yang baik di dalam pengajaran mereka. Metode ini para dosennya memberikan metode-metode yang bagus supaya mahasiswa bisa lolos. Lihatlah hadis Nabi SAW. Ini Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu merasakan didikan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsan ta'liman minhu." Tidaklah aku melihat seorang pengajar yang sebelumnya dan tidak sesudahnya itu lebih baik dari pengajaran Rasulullah SAW. Sangat indah ajaran Rasulullah SAW, momen-momen yang pas. Kemudian yang ketiga adalah faedah hadis Nabi SAW adalah irsyadus sibyan wa hathahum wa hifdhihim ala hifdhi ma yanfa'uhum min al-'ilm wa hum sigharun. Irsal, bimbingan kepada anak dan dorongan, memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal. Di sini ada tak? Kalau mahasiswa itu menghafal ada ya? Menghafal rumus ya? Menghafal rumus. Ini menghafal apa? Ada Nabi SAW. Beda. Didikannya juga beda. Rasulullah SAW mengajarkan apa? Didikan syar'i, belajar ilmu agama. Apal hadis Nabi SAW kemudian diamalkan. Ini Ibnu Abbas dalam asar beliau tadinya beliau mengaplikasikan, mewujudkan hadis Nabi ketika handalnya putus, minta kepada Allah. Kalau kita mintanya kepada siapa? Orang tua, habis buat kos habis, misalnya di sini hutang dan seterusnya. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Hasan Al-Basri dan Qatadah wa Nabi, al-hifdzu fi as-sighari kan-naqshi 'ala al-hajar. Jadi menghafal di waktu masih kecil itu seperti apa? Mengukir di atas batu. Kalau kecilnya sudah baik, mereka benar-benar menghafal Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ini seperti apa? Mengukir di atas batu. Kalau kita mungkin jauh ya, kita sudah diberi terinspirasi dengan HP atau apa. Jadi anak-anak pinternya, pahamnya tentang ya mungkin film-film itu ya, ini apa? Tidak mengerti mungkin Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Itu teman saya, tidak tahu sahabat, tidak mengenal sahabat Nabi SAW. Anak kita, karena sangat jauhnya didikan kita. Ini penting, pendidikan agama itu sangat penting. Karena lalaikan anak-anak zaman sekarang, didapati mereka lebih senang dengan dunia maya. Sudah dunia itu maya, lebih suka mereka. Jadi kan Rasulullah SAW mengajarkan dunia hakiki sebenarnya, dunia akhirat. Ini kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput. Mestinya kita harus mencari bekal sebanyak-banyaknya supaya menjadi warga muda yang tangguh atau mahasiswa yang tangguh dalam mencari bekal di akhirat kelak. Kemudian yang selanjutnya, istihdamur rafah warahmah warifqah bis-sibyan 'inda ta'limihim. Ini layani, memberikan layanan dengan lain ketika kita mengajarkan anak-anak atau mungkin kita sendiri
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau seandainya ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seandainya kalian engkau wahai Muhammad itu kaku, kasar, dan faddu min hawlik, niscaya di sekitarmu itu akan apa? Lari. Kemudian faedah hadis selanjutnya, yaitu dalla haditsu ala ihtimam Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'lim sibyan al-tauhid wa sunnah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang Rasulullah SAW memperhatikan urgensi Nabi SAW mengajarkan kepada anak atau pemuda dengan tauhid, belajar tauhid wa sunnah dan sunnah. Mungkin di sini tidak ada ya. Bagi muslim di zaman Rizki, ya diajari belajar tauhid. Nah, yang mungkin belajar yang lain tidak ada, belajar agar mungkin berapa SKS masih satu ya, satu. Itu hanya semester satu saja. Rasulullah SAW mendidik sejak dini, sejak kecil dengan tauhid dan sunnah. Ini menjadi apa? Pemuda yang tangguh. Kalau tauhidnya kurang, misalnya, tidak dapat sih mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin banyak ini, banyak itu, problemnya banyak karena kurang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat mungkin dana sekian habis. Padahal haknya kaum muslimin habis. Seorang yang pemuda kemudian apa tidak akan mengambil haknya orang lain. Mereka akan berhati-hati karena takut kepada Allah, tauhidnya yang benar dan sunnah Nabi SAW. Belajar kita sangat jauh, kita sangat jauh. Maka sebelum terlambat kita berusaha menafak sedikit demi sedikit agar kita menjadi apa? Muslim, mahasiswa yang tangguh menghadapi ujian, bukan ujian semesteran, tapi ujian berbagai hal. Dia akan tangguh, dia akan sabar, dia akan meniti sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u bi ta'lim as-sibyan at-tauhid wal iman qabla ta'limihim al-Qur'an. Biasa Nabi SAW memulai pengajaran anak pada anak atau pemuda itu dengan tauhid dan iman. Ajari dengan tauhid. Ihfadillah yahfadka. Dengan tauhid. Jagalah Allah. Insya Allah Subhanahu wa taala menjaga. Itu tidak ada pelajaran di sini. Tidak ada pelajaran di Indonesia. Ihfadillah yahfadka. Ada tidak? Tidak ada. Ini pondok-pondok ya. Penting belajar tauhid. Wal iman, iman pada rukun Mas Rizki. Sebelum aku tanya kita tanya. Tapi aku tidak tanya lagi. Berapa rukun iman? Ada 5. Ada berapa? Ada 6. 1 al-imanu billahi azza wa jalla. Azani al-imanu bil malaikah. Terus selanjutnya al-imanu kitab. Al-imanu billahi azza wa jalla. Yang keberapa? Yang keempat rabi'. Al-imanu Rasul. Iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bil yaumil
akhir al-imanu bi takdir khairihi syarrihi khairihi an tu'mina billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qabla ta'limuhum al-Qur'an. Qabla ta'limuhum al-Qur'an. Sebelum mereka Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, ajar tauhid. Belajar apa? Tauhid wa tidak hanya sekedar tauhid. Nah, kita hanya menyembah pada Allah yang penting sholat ini sudah puasa. Tidak. Tapi bagaimana rohnya puasa itu? Rohnya sholat itu. Kita bisa khusyuk dan seterusnya. Kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau haji dan seterusnya. Kita benar-benar apa? Belajar tauhid dengan benar. Tidak hanya sekedar kita seorang beribadah kepada kuburan, menggantungkan ta'lif terhadap sesuatu yang digantungkan di kendaraan kita, atau percaya dengan bintang-bintang. Kalau sekarang tren lagi dengan zodiak, dan diyakini syirik, bahaya. Hari ini bintang Virgo misalnya baik, ini berarti saya nilainya bagus, buat belajar nggak apa-apa. Nah, Virgo hari ini baik, percaya. Ini bisa mengantarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak yakini. Tidak hanya sekedar itu saja, benar-benar belajar tauhid dengan sebenar-benarnya. Berkata Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, kunna ghilmanan fazawirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah, kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, adalah anak ghilman, seorang pemuda atau anak-anak yang qawiyun fazawirah, yang kokoh, kuat, yang kuat, bersama Rasulullah SAW. Fayu'allimuna al-iman qabla al-Qur'an. Maka kami diajari oleh Rasulullah SAW keimanan sebelum Al-Quran. Tsumma yu'allimuna al-Quran. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepadanya dengan Al-Quran. Fasdadana bihi imanan. Maka bertambah kepada kami keimanan. Wa innakum yawm ta'allamul Quran qabla al-Quran. Dan sesungguhnya kalian, kata yang Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, pada hari ini kalian belajar Al-Quran sebelum keimanan. Ini apa? Menunjukkan bahwa kita yang penting belajar iman. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah laqad salafus salihun ala hadzal manhaj qadim ta'lim as-sibyan. Sungguh generasi pendahulu kita itu menempuh di atas manhaj yang kokoh dalam mengajari anak-anak mereka. Pemuda kalau dia diajari dengan tauhid, ihfazillah yahfazka, dan seterusnya, niscaya mereka yang terjadi kita dapat bukti. Mereka diuji dengan sedikit saja sudah tidak kokoh, akan terpelanting. Diuji mungkin nilainya setiap ujian semester kanan dapat nilai ini terus. Wah, ini sudah sudah diuji dengan mungkin sudah yang terbaik begitu. Jadi sudah kita tidak mampu. Generasi pendahulu kita sangat kokoh. Para wanitanya seperti Aisyah. Aisyah itu siapa itu? Istrinya? Hah? Istrinya apa? Bukan Aisyah. Aisyah. Istrinya siapa? Fir'aun. Istrinya Fir'aun.
dididik oleh Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah Nabi Musa pada waktu itu dengan didikan tauhid. Ketika diuji, dia dilempar dengan batu, dia tersenyum karena rohnya sudah apa? Sudah hilang. Allah firmankan di Tahrim, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah misalkan istrinya Fir'aun, Aisyah alaihissalam. Iqalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Istrinya Fir'aun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangunkan rumah di surga. Ini adalah ciri-ciri apa? Seorang wanita atau pemuda kemudi yang mestinya ingin tujuannya kemudian dunia didapati. Dunia itu hakir, hina. Kan belum tentu juga untuk mungkin diberikan mungkin titel lulus ya. Bisa jadi mungkin Allah takdirkan baik ya, diberikan rezeki oleh Allah, memudahkan rezekinya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala diberi kekurangan. Tidak tahu gitu. Maka seorang yang mereka berjalan dengan manhaj yang qawim ini tidak akan tergoyahkan menjadi orang-orang pemuda yang tangguh seperti istrinya Fir'aun. Dia mengharap qalat rabbi li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku di rumah di dalam surga. Itu dia semuanya begitu. Ujiannya berat, disiksa sebelumnya. Kita belum apa-apa. Ada di antara mereka yang bergaji, bukan bergaji mesin, gaji apa itu? Yang kayak gitu. Sangat berat ujian mereka. Belah jadi dua. Mereka kokoh. Tidak seperti kita. Jadi kita tambahkan tadi nilai E sudah. Seperti apa? Seorang yang memiliki batu besar. Yang mereka ujian-ujian ini sangat berat. Maka Allah balas mereka dengan apa? Dengan kemuliaan pula, dengan surga. Kemudian faedah yang selanjutnya, sabab ibtida'i salaf as-salih bi ta'lim sibyani at-tauhid wa sunnah annahum 'alimu anna as-sabi yakunu 'ala amri ma yansha'u 'ala fi sabahu ghaliban. Sebab dimulai salafun saleh memulai dengan pengajaran seorang pemuda atau seorang anak dengan tauhid dan sunnah. Sesungguhnya mereka itu akan alimu mengetahui anna sobiya yakunu ala awli ma yasha. Seorang pemuda itu awal pertama dia tumbuh. Pertama tumbuhnya baik. Bisa tanaman saja. Tanaman dipupuk dengan baik, sirami dan seterusnya, hasilnya bagus. Masih kecil ya. Jadi apa? Bagus. Jika kita dididik dengan agama yang sahih, Allah Subhanahu wa taala dia tumbuh dengan yang baik pula, seperti hadis tadi. Bahkan dijelaskan di hadis di golongan itu, katakan banyak adalah pemuda. Karena pemuda itu apa? Tadi qawiyun. Ketika dia mu'allimun fil masjid, dia condong hatinya terkait dengan masjid. Ini juga disebutkan di sini syarabun, pemuda. Masya Allah, keistimewaan dari pemuda. Bahkan ashabul kahfi disebut dengan fityah. Fityah itu muda, istimewaan yang besar.
menjadikan contoh ya, buat kita. Jangan menjadi pemuda-pemudi yang loyo, lemah, diuji dengan penyakit yang berat misalnya. Harusnya dia sabar. Di hadis Nabi SAW ada seorang imra'ah as-saudah, seorang perempuan hitam. Jelaskan di hadis Nabi SAW dia masuk surga. Dia masuk apa? Jannah. Dia punya penyakit namanya usra. Usra itu epilepsi dalam bahasa ini atau air. Jadi ketika beliau seorang wanita yang hitam itu kambuh penyakitnya terbuka auratnya. Dia mendatangi Rasulullah SAW. Saya punya penyakit demikian ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? In syi'ti sabarti walakin jannah. Yang kau sabar, ya penyakit ini Pak Rasul mendapatkan apa? Jannah. Itu tidak masalah. Tujuan dari kita semua menjadi apa? Seorang pemuda-pemudi yang tangguh ketika mereka benar-benar apa? Menjalankan syariat Islam dengan benar. Tentunya dengan pemahaman salafun as-salih. Generasi pendahulu. Berkata Abu Ishaq al-Jabayani, la tu'allimu awladakum illa 'inda ar-rajul hasan ad-din, fadil as-sabi 'ala dini mu'allim. Jangan engkau memberikan atau menyerahkan anak-anak kalian belajar ya, melainkan kepada seorang yang bagus agama. Ya. Nah, ini bukan meremehkan antum dengan sebab hidayah ini. Antum akan nanti ke depannya mungkin diberikan ya, keturunan misalnya. Sebenarnya akan mencari apa? Guru yang baik agama. Ya, guru yang baik agama. Fadilul sobi, maka din seorang anak adalah ala din mu'allim, di atas agama pengajar. Pengajarnya jelek, ya pasti jelek. Jadi juga ketika seorang pengajar pendidiknya itu bagus. Ya. Kalau menguji, kalau yang ngajar itu bagus, nilainya bagus semua. Kalau pengajarnya jelek, killer misalnya, ya jadi nilainya apa? Tidak lulus. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya berkata Amar bin Qais al-Mulai rahimahullah, "Idza ra'aita asy-syaba awwal ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jama'ati farju." Apabila kau melihat seorang pemuda yang awal dia tumbuh, dia dididik dengan bersama ahli sunnah wal jamaah, ya. Mereka mengikuti pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka apa kata Amr bin Qais al-Mulai, farjuman optimis. Kalau pemuda tersebut pelajari pemahaman dari generasi pendahulu Rasulullah SAW dan para sahabat, maka optimis, maka harapkan pemuda tersebut menjadi harapan yang bagus. Kita dapati mereka pemuda atau pemudi ketika mereka memahami pemahaman atau mempunyai pemahaman atau mereka tumbuh dari pemahaman yang suka pendimu. Ilmu Khawarij ini terjadi pada zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka tidak suka dengan pemerintahnya Utsman. Ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi, mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini pendiri Islam. Maka ketika seorang pemuda dididik dengan demikian, ya sudah. Apa yang terjadi ya sudah. Maka tidak bisa diharapkan di sini.
ra'aytahu ma'a ahli bid'ah falya'su minhu fa inna syaba ala awwalin nasyai. Apabila engkau melihat seorang pemuda atau pemudi bersama ahli bidah, mereka memikirkan bukan ahli sunnah, ketika diajarkan Rasulullah SAW, maka putus asalah kalian. Ini banyak masih SMA mana Syria ya, apa itu namanya kajian apa itu, datang masih SMA mendatangi sana Syria mana yang jihad namun begitu. Tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, lebih tidak ada. Bahkan dijelaskan di hadis Nabi SAW, ternyata kita harus selektif memilih apa? Teman karib, sahabat karib. Itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahihain, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama masalul jalisi shalihi wal jalisi su'i ka hamil miski wa nafihi jin. Rasulullah SAW memberikan permisalan, ya, teman duduk, sahabat karib, kalau kita artikan demikian, ya, sahabat karib yang soleh dan sahabat teman duduk yang jelek seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi, peniup api. Fahamil mis imma yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Ya, kalau kita berteman, punya teman yang pembawa minyak wangi, itu ya, pembawa minyak wangi, imma kita akan pembawa minyak wangi tersebut akan memberikan minyak wangi pada kita, wa imma an tabta'a min, atau kita akan membeli, atau minimalnya wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan, minimalnya kita akan mendapatkan bau yang harum, bau yang baik. Kalau kita yang muda saja, teman kita mungkin tidak narkoba, teman kita baik, tapi teman kita ini ya, jelek. Walaupun kita baik, soleh, suatu ketika dia membawa narkoba, dikasihkan kita. Tidak tahu misalnya kalau membawa misalnya ini, kita sebagai mungkin orang yang dulu ya sudah barang gitu. Ternyata dibuka adalah mungkin apa? Barang bukti sabu-sabu misalnya. Apa yang terjadi? Yang ditangkap siapa? Ditangkap siapa? Teman kita atau kita? Teman kita ya? Kita yang ditangkap. Kita lolos. Kita kalau teman-teman ini contoh yang mudah saja. Atau mungkin contoh antum ada jelek dari ini. Kita mau nyontek ini tidak boleh. Ya. Mungkin yang dia tak bisa, nilainya itu 50. Kalau kalian nyontek nilai yang 50 misalnya, walaupun tidak boleh ini haram. Kira-kira nilai kita dapat berapa? 10, bisa. Di bawahnya ini 4 atau 3. Beda dengan nilai kita, menyampaikan itu nilai 10. Ini bukan saya mengajar menyontek. Ini contoh. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Minimal kita mendapatkan bau yang baik. Kalau kita punya teman yang baik. Pada akhirul ciri imma yuhrikan iyabah. Adapun kita memiliki teman yang peniup api atau pandai besi, langsung dapati apa? Membakar badan kita. Kalau dulu pandai besi tidak dipukul, dikasih, sekarang canggih, kalau itu pasti ditiup. Kalau ditiup ada apa? Percikan api. Kalau kita dekat, badan kita apa? Akan berubah. Wa imma anta juga min rihan qabisa.
atau didapati darinya bau yang tidak sedap. Ini minimalnya yang terjadi. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, cari teman, orang mahasiswa, cari teman yang baik, ya, pemuda yang benar-benar apa? Nah, nasya al mu'allim fil masjid, dia condong terkait dengan masjid, ya, tumbuh kembang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi ajaran Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya yaitu wa inna mimma yalzimu mu'allim sibyan tauhid wa sunnah ay yu'allimahum mimman ya'khudhu hadha ilma fa innahu din fa yalzamu ay yadhkura lahum asma'a imman ahli sunnah wa sifatih wa asma'a bidah wa sifatih. Menjelaskan di sini, dan sungguhnya dari apa-apa yang mengharuskan seorang pengajar dia mengajari, ya, seorang pemuda atau anak kecil tauhid dan sunnah, ini adalah konsekuensinya ayyu alimu mimma ya'khudhu hadha al-ilm. Maka mereka mengajarkan, ya, seorang mu'alim atau pengajar itu mengajarkan kepada mereka dari apa-apa yang mereka ambil dari ilmu ini, ambil dari sekolah, ambil dari Imam Ahmad, ambil dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mengharuskan pula, ya, menyebutkan mereka adalah ulama-ulama ahli sunnah. Mereka adalah ulama-ulama ahli sunnah. Pelajari mereka, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan seterusnya, pelajari. Kita mungkin sangat jauh dari itu. Kita sudah belajar mungkin di sini, ya, mungkin dari bukan dari apa namanya, pengajaran yang bukan dari Islam. Maka kita harapkan mumpung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fursa, ya, waktu luang, gunakan waktu luang tersebut untuk belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun saleh. Karena sangat berbahaya ketika kita, ya, belajari ilmu-ilmu yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang terjadi adalah kerusakan. Kita dapati mungkin di beberapa surat kabar yang dahulu, bagaimana satu keluarga membawa bom kemudian di mana di gereja membunuh yang tangan mereka orang Nasrani. Ini bukan ajaran Islam. Alhamdulillah. Karena mereka mengambil bukan dari ulama-ulama ahli sunnah. Yang terjadilah kerusakan dan kerusakan. Maka kita harapkan, mumpung masih muda, diberikan waktu luang, gunakan semaksimal mungkin. Gunakanlah waktu antum untuk belajar tauhid dan sunnah, bagaimana diajarkan oleh
diajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul mengajarkan ilmu Al-Quran, tauhid dan sunnah supaya kita menjadi muda yang kokoh, tangguh dalam perkara apa saja. Mungkin terlambat uang kos misalnya, dan seterusnya. Mereka akan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka benar-benar mengharap, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak mungkin kita dapat pemuda atau pemudi, mereka mungkin mumpung masih muda, mumpung jangkauannya masih luas, tentang waktu yang digunakan masih kurang sekian dan sekian, mereka gunakan untuk perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemuda-pemudi yang merugi. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana seorang pemuda atau pemudi yang nasyad fi ibadatillah, dia tumbuh kembang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumul qiyamah. Ini yang penting kita. Mestinya kita pikirkan bisa sekarang, apakah amalan-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih muda, gunakan waktu antum belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Karena sebab ba'ful iman, lemahnya keimanan adalah diantaranya adalah mereka tidak mempelajari, tidak mendadaburi Al-Quran dan Sunnah, terjerumus dalam apa? Perbuatan dosa dan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahihain dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu ummati mu'afi illa al-mujahidin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Terang-terangan apa? Dalam masalah dosa, ya berzina, di videokan, alhamdulillah. Dan bangga. Di hadis dijelaskan di sini, wa inna minal mujahira ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha qad satarahu Allah. Sungguhnya orang-orang yang mujahira, orang terang-terang tersebut adalah dia beramal melakukan perbuatan tersebut dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya Allah lihat kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tubil. Tapi dikatakan fayaqul ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza. Mereka bangga, wahai fulan, orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan mengatakan, wahai fulan, aku di pagi hari atau di malam hari saya melakukan demikian. Faqad bata yastaruhu rabbuhu. Tapi sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut perbuatan tersebut di malam hari. Fa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Tapi di pagi harinya Allah singkap perkara-perkara yang tidak nampak tersebut, Allah tampakkan jadi. Ini orang-orang mujahid terang-terang bangga dengan dosa. Oh, tapi saya sudah kompor di sana. Sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dia, tapi dia berbangga terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengamalkan. Memaafkan orang-orang yang mujahid. Pemuda paham dengan seperti ini. Jadi pemuda yang benar-benar apa? Takut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan dosa langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah
perbanyak antum doa kepada Allah Subhanahu wa taala di musim-musim seperti ini. Musim pandemi yang belum selesai. Allah angkat dan doakan pula pemerintah kita jangan didemo. Doakan. Lihatlah para imam Ahmad, Imam Fudail niat mengatakan kalau seandainya saya memiliki satu doa yang dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku mendoakan apa? Pemerintah. Kalau pemuda sekarang pengennya tidak seperti itu ya, demo. Nomor 3. Ini imam-imam pendahulu kita, Imam Ahmad, Imam Fudail niat mengajarkan kepada kita. Kalau saya memiliki satu doa yang istijabah dikabulkan oleh Allah, maka aku mendoakan pemerintah. Tapi masyarakat buat kita semua. Ya. Nah, jangan kita mencela pemerintah di mimbar-mimbar seperti ini atau di podium mimbar Jumat kita menyatakan demikian pada pemerintah, jangan. Nah, kita aja sama berdua misalnya buat buka aib pada saudaranya, kira-kira mau enggak? Buka aku tadi gini, berdua saja. Ini pemerintah sudah memikirkan banyak. Baik pemerintah itu, kalau perhatikan zaman dulu Hajjaj bin Yusuf itu setiap hari bunuh 1000 orang, setiap hari. Sahabat juga seperti itu. Sa'id bin Jubair rahimahullah juga dibunuh. Banyak sahabat terus hidup di mayat-mayat di atas. Itu lebih baik, yang lebih sabar itu lebih bagus. Ketika Ibnu As'as jenderal yang belok, pembunuhan terjadi lebih banyak. Ketika terjadi apa? Pemberontakan dari jenderal ini, Zalim Hajjaj bin Yusuf, yang terjadi lebih banyak lagi pembunuhannya. Lihat, lebih baik. Mestinya kita sebagai seorang muslim ahli sunnah itu mendoakan pemerintahnya. Sudah kita mendoakan pemerintah kita setiap harinya. Kita harap antum masih muda yang ingin menjadi muda, mahasiswa yang tangguh, tentunya akan mengembalikan perbuatannya, lisannya, ucapannya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak dengan saya ini sudah S2, sudah pinter, saya ingin terus kembalinya pada saya sendiri. Ini kerusakan, saya melihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika terjadi demikian kita harus sabar. Bahkan kalau dipukul punggung kita, serahkan punggung kita. Ini yang kita sampaikan kepada ini sudah bisa. Belum. Setelah ini ada sesi tanya jawab. Oh, ini sudah bisa. 15 menit. Ini benar ya. Nah, saya sudah sampaikan maaf minggu. Saya mohon maaf yang besar-besarnya kepada Tuhan saya pribadi. Kita tutup dengan doa Muslim. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman yang hadir secara online bisa mencantumkan pertanyaannya di komen, silakan.
sepertinya nggak ada pertanyaan. Apabila nggak ada, bisa saya bacakan kesimpulan. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Basir atas materinya, luar biasa, sangat bermanfaat bagi kami semua. Kesimpulan yang bisa saya bacakan yaitu teman-teman carilah gurulah yang baik agamanya. Ketika pengajarnya bagus, maka insya Allah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Jadilah pemuda yang selalu bersemangat seperti pemuda pada zaman dahulu. Karena bisa kita lihat pemuda zaman sekarang itu begitu dimudahkan di dalam kita cari apa aja bisa lihat di internet. Kalau misalnya dulu kan kita benar-benar harus cari dengan cara manual. Kalau sekarang bisa dimudahkan dengan internet, jadi kita harus lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Dan carilah teman yang salih. Apabila kita berteman dengan orang yang salih, setidaknya kita akan ketularan salih. Seperti cerita ketika kita berteman dengan minyak wangi, nanti kita akan ketularan wanginya. Dan apabila kita berteman dengan penjual ikan asin, maka kita akan secara tidak langsung berbau manis seperti penjual minyak asin, ikan asin seperti itu. Mungkin itu saja kajian rutin pada hari ini. Insya Allah akan dilaksanakan setiap Ahad atau hari Minggu jam 4 sore live di Instagram Jazirah. Kami minta maaf apabila ada salah kata atau mungkin peralatannya kurang mendukung sehingga dalam mengajar ini banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah kami akan kedepannya lebih baik lagi. Marilah kita menutup agenda ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan dari saya, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afif gimana? Mas Afif yang tenang. Ini kisah sendiri.